Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Trismasari. Saya adalah guru di SD Negeri Sembungan, Kecamatan Tejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya tentang topik kedua, yaitu kurikulum merdeka, mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga sering diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Lalu bagaimana memaksimalkan peran dan fungsi kurikulum? Yaitu dengan pertama, mewarisi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Menuju proyeksi pendidikan 2030, mengarahkan pada kompetensi murid tentang kognitif, sikap, psikomotor, nilai atau value. Fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid diantaranya adalah kualitas literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional haruslah baik. Hal ini untuk membangun kompetensi transformatif melalui siklus belajar antisipatif, aksi, refleksi, untuk pembelajar sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna melalui siklus pembelajaran inquiry, di mana pembelajaran yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Pertanyaan yang sering diajukan seperti mengapa, apa, bagaimana, hal ini dapat membangun siklus belajar inquiry. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kita lihat isu kekinian. Yang pertama adalah perubahan iklim global, yang kedua adalah teknologi digital, yang ketiga adalah industri multinasional, yang keempat adalah transformasi budaya. Kurikulum itu perlu berubah karena harus disesuaikan atau relevan dengan perkembangan zaman, dapat memenuhi kebutuhan murid, dan menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid di setiap satuan pendidikan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Maka dari itu, tiap-tiap satuan pendidikan perlu mengadaptasi kurikulum dalam pelaksanaannya, yaitu menyesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun anggota masyarakat. Perihal menuntun kodrat murid, kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan belajar, di mana harus dibantu dan memerlukan peran dari masyarakat, keluarga, dan sekolah, di mana ketiga hal ini merupakan tiga pilar pendidikan: keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kesimpulannya adalah, demi menuntun kodrat murid, maka kurikulum yang digunakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid serta perubahan zaman. Yang kedua adalah untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, maka semua pihak harus berkolaborasi, mulai dari guru, orang tua, serta pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait di bidang pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan agar terjadi pendidikan yang maksimal. Demikian adalah paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.